jika Di awal episode, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Park Song-ah yang sedang mengobati seseorang yang kesurupan. Song-ah adalah seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk halus yang ingin mencelakai manusia. Tidak hanya itu, ia juga mampu melihat hantu dan mengetahui umur seseorang, termasuk kapan orang tersebut akan meninggal dunia. Kemampuan itu diturunkan dari ibunya, yang juga seorang dukun. Sang ibu sangat menginginkan Song-ah meneruskan jejaknya. Namun di balik semua itu, sebenarnya Song-ah hanya ingin menjadi anak biasa. Setelah ia dikenal sebagai dukun, teman-teman sekolahnya menjauh dan memandangnya dengan buruk. Untungnya, ia masih memiliki seorang sahabat bernama Jiho, yang tetap setia berada di sisinya. Bahkan setelah tahu siapa Song-ah sebenarnya di sekolah, seperti biasa, Song-ah dikucilkan oleh teman-temannya. Meski begitu, ia tidak terlalu mempedulikannya karena sudah terbiasa. Apalagi, sebentar lagi akan ada ujian sekolah. Song-ah belajar dengan giat demi bisa lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena terlalu serius belajar, ia sampai tertidur di sekolah dan lupa bahwa banyak orang sedang menunggunya untuk berobat. Setelah terbangun, Song-ah segera pulang. Ia sadar bahwa ibunya pasti akan marah karena ia terlambat. Benar saja, sesampainya di rumah, ibunya memarahinya karena banyak orang sudah mengantre di depan rumah. Sang ibu juga menyuruh Song-ah lebih fokus menjalani peran sebagai dukun, karena menurutnya pekerjaan itu lebih menguntungkan daripada bersekolah. Namun, Song-ah menolak anggapan itu. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia ingin hidup seperti anak-anak lainnya, bersekolah, kuliah, dan menjalani hidup normal. Meski tahu hal itu sulit karena kemampuannya melihat hantu dan mengetahui kematian seseorang, Song-ah tetap memohon agar diizinkan melanjutkan kuliah. Ibunya, yang mulai merasa iba, akhirnya mengizinkannya, dengan syarat Song-ah tidak melupakan tugasnya sebagai seorang dukun. Setelah itu, Song-ah kembali menjalankan pekerjaannya sebagai dukun. Ia melayani berbagai macam keluhan dari para klien, mulai dari gangguan makhluk halus, masalah jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Setelah itu, hanya tersisa satu orang lagi yang hendak berkonsultasi. Ketika pria tersebut masuk ruangan, Song-ah langsung terpikat oleh ketampanannya. Namanya adalah Gion Yu. Namun, sesaat kemudian, Song-ah terkejut karena melihat pria itu berjalan terbalik di dalam ruangan. Dalam tradisi keluarganya, orang yang terlihat berjalan terbalik adalah pertanda bahwa orang tersebut tidak akan hidup lama lagi. Nenek Gion Yu, yang ikut datang, memohon kepada Song-ah untuk menyelamatkan cucunya. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Gion Yu sering mengalami berbagai kejadian buruk dan nyaris celaka berkali-kali, seolah ada sesuatu yang berusaha mengambil nyawanya. Setelah mengetahui bahwa Gion Yu hanya memiliki waktu 21 hari sebelum ajal menjemput, Song-ah pun bertanya kepada Gion Yu apa yang akan ia lakukan jika melihat seseorang menangis sendirian di pinggir jalan, padahal orang itu tidak ia kenal. Gion Yu menjawab bahwa ia akan berdiri di hadapan orang tersebut, namun tidak akan menenangkannya karena mereka tidak saling mengenal. Meski begitu, ia tetap akan berdiri di sana sampai orang itu berhenti menangis. Jawaban itu membuat Song-ah langsung teringat akan masa kecilnya, saat ia pernah menangis sendirian dan merasa ada seseorang berdiri di hadapannya. Ia tidak mengetahui siapa orang itu, tetapi sejak saat itu, ia merasa bahwa ada seseorang yang peduli. Merasa bahwa Gion Yu adalah orang yang baik, Song-ah pun berjanji kepada nenek Gion Yu bahwa ia akan membantu menyelamatkan cucunya. Ia meminta sang nenek untuk kembali datang 3 hari lagi guna mengambil jimat pelindung bagi Gion Yu. Namun, ibunya yang mendengar hal tersebut langsung memarahi Song-ah. Ia sudah mengetahui bahwa usia Gion Yu tidak akan lama lagi, dan marah karena Song-ah berjanji membantu seseorang yang sebenarnya sudah ditakdirkan untuk meninggal. Sang ibu masih menyimpan trauma dari masa lalu, ketika Song-ah juga pernah mencoba menolong seseorang namun gagal. Orang tersebut tetap meninggal, dan Song-ah sendiri nyaris tertabrak mobil saat itu. Ia tidak ingin tragedi serupa terulang kembali. Meskipun demikian, Song-ah tetap bersikeras bahwa ia akan tetap membantu Gion Yu walaupun ibunya melarang. Sang ibu hanya terdiam, lalu bertanya mengapa putrinya begitu ingin menolong Gion Yu. Dengan lantang, Song-ah mengatakan bahwa sejak pertama kali melihat Gion Yu, ia telah menyukainya. Ibunya hanya bisa terpaku mendengar jawaban itu. Keesokan harinya, ketika Song-ah sedang berada di kelas, guru datang dan mengumumkan bahwa akan ada murid baru. Begitu murid itu masuk, semua orang langsung terpesona oleh ketampanannya. Murid baru itu ternyata adalah Gion Yu. Song-ah yang kaget langsung berdiri dan berteriak karena tidak menyangka mereka akan satu kelas. Karena reaksi itu, seorang murid bernama Hayori menghina Song-ah, menuduhnya hanya mencari perhatian. Seperti biasa,
Song Ah hanya tersenyum dan berusaha tak menghiraukannya. Ia sudah terbiasa dihina oleh teman-temannya. Namun, kali ini berbeda. Gyonyu yang tidak tega melihat Song Ah direndahkan, segera membelanya. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa Song Ah bisa sekaget itu karena mereka sudah saling mengenal. Setelah kelas selesai, Song Ah mendekati Gyonyu dan bertanya apakah Gyonyu mengenalnya. Gyonyu menjawab bahwa ia tidak mengenal Song Ah, namun ia juga mengingatkan agar Song Ah tidak tersenyum saat dihina, karena hal itu tidak akan menyelesaikan apapun. Perkataan Gyonyu itu membuat Song Ah semakin menyukainya. Selama ini, hanya Jiho yang pernah membelanya, dan sekarang ada orang lain yang juga berpihak padanya. Sementara itu, di tempat lain, Gyonyu terlihat sedang memperhatikan para pemanah yang tengah berlatih. Wajahnya murung, berbeda dengan para atlet yang tampak gembira. Ia lalu teringat masa lalunya, ketika ia pernah mengikuti perlombaan panahan dan berhasil meraih nilai sempurna. Kenangan itu seolah mengingatkannya pada sesuatu yang ia rindukan, tapi kini terasa jauh dari jangkauan. Namun, anehnya, tidak satupun dari rekan setim Gyonyu yang tampak senang atas keberhasilannya dalam pertandingan panahan tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kenangan masa lalu itu membuat Gyonyu merasa lelah. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal. Dalam perjalanan pulang, hantu yang sedang duduk di atas papan toko melihat Gyonyu. Ia melihat aura kematian dan tertarik untuk mencelakainya dengan menjatuhkan papan toko tersebut. Gyonyu yang sudah terbiasa mengalami kecelakaan atau kesialan menduga kalau papan tersebut akan jatuh menimpanya dan ia mulai memperhitungkan kapan papan itu akan jatuh. Kebetulan, Song Ah juga berada di tempat itu dan melihat hantu tersebut sedang merusak papan. Ia segera berlari untuk menyelamatkan Gyonyu. Namun sebelum ia berhasil menarik Gyonyu menjauh, pria itu tiba-tiba memeluknya, seolah sudah menyadari bahwa papan itu akan jatuh. Setelah memastikan Song Ah tidak terluka, Gyonyu menyuruhnya untuk tidak melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Ia berkata, meskipun Song Ah menolongnya, ia tidak ingin berterima kasih. Lalu ia pergi meninggalkan Song Ah, karena telah berjanji pada nenek Gyonyu untuk menolong cucunya. Song Ah diam-diam pergi menemui Master Bunga, kenalan ibunya yang juga seorang dukun pembuat jimat pelindung. Awalnya, Master Bunga enggan membantu karena takut dimarahi ibu Song Ah. Namun setelah Song Ah memberikan sejumlah uang, ia luluh dan setuju membuatkan jimat tersebut. 3 hari kemudian, Gyonyu dan neneknya kembali ke rumah Song Ah untuk mengambil jimat itu. Namun, saat membaca ramalan terbaru, Song Ah terkejut. Ia melihat bahwa Gyonyu akan meninggal besok karena tenggelam. Ia bingung, kenapa waktu kematian Gyonyu menjadi lebih cepat dari sebelumnya? Meski begitu, ia tetap memberikan jimat buatan Master Bunga. Sayangnya, Gyonyu menolak menerimanya. Ia curiga bahwa Song Ah hanya memanfaatkan situasi demi uang, dan menganggap jimat itu tidak lebih dari penipuan. Kesal dengan tuduhan itu, Song Ah marah dan berseru bahwa ia bukan penipu dan benar-benar ingin menolong. Tapi Gyonyu tetap menolak, karena ia tak ingin Song Ah ikut terkena masalah jika ia tetap bersikeras menolongnya. Keesokan harinya, di sekolah, Song Ah secara tak sengaja melihat bekas jejak tangan misterius di atap yang menuju ke kamar mandi pria. Ia segera menyadari bahwa ada hantu yang sedang berkeliaran di toilet sekolah. Song Ah masuk ke kamar mandi untuk mengusirnya. Setelah menemukan hantu tersebut, yang awalnya terlihat menyeramkan, Song Ah menggunakan kemampuannya untuk menenangkannya. Ia meminta sang hantu wanita untuk tidak mengganggu para murid. Hantu itu pun berjanji akan pergi dan tidak mengganggu siapapun lagi. Namun, tiba-tiba hantu tersebut berubah menjadi agresif saat merasakan kehadiran Gyonyu yang masuk ke kamar mandi. Hantu itu lalu menaiki tubuh Gyonyu, menyebabkan pria itu berhalusinasi seolah tenggelam dalam air dan merasa hidupnya akan segera berakhir. Untung saja, Song Ah berhasil menyelamatkan Gyonyu dengan menggunakan jimat dari Master Bunga untuk mengusir roh jahat yang mencoba membunuhnya. Setelah roh itu berhasil diusir, Gyonyu yang masih kebingungan bertanya apa yang telah Song Ah lakukan padanya. Song Ah menjawab bahwa ia hanya ingin menolong Gyonyu,